Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kelelahan, puluhan jemaah haji lansia dipapah dan digendong petugas setibanya di Asrama Haji Mataram. Tiga pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena berkomplot edarkan narkotika. Anak tidak lulus PPDB, puluhan wali murid di Lombok Timur datangi sekolah. Bawa aja, Ri. Bawa aja. Tiga pemuda berinisial MH 39 tahun, KA 29 tahun, dan rekannya AS 32 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berkomplot mengedarkan narkoba. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di Desa Kediri Timur, diduga usai berpesta narkotika. Polisi menyita 8,41 gram sabu-sabu, alat hisap, ponsel, dan uang tunai sebagai barang bukti kejahatan. Polisi menyimpulkan dua di antara pelaku merupakan residivis narkotika yang kembali tergiur berbisnis sabu-sabu. Informasinya dari MH ini merupakan sebagai pelaku utama dalam perkara ini. Kemudian pelaku kedua adalah KA. KA merupakan tetangga dari MH yang direkrut oleh MH untuk membantu dalam menjalankan usahanya melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian AS juga merupakan rekanan dari MH. AS ini beralamatkan di wilayah Lombok Tengah, yang kebetulan pada saat kami melakukan kegiatan bertiga mereka sedang bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Lombok Barat melaporkan. Pemuda berinisial NM 26 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di Kecamatan Sandubaya. Ia ditangkap di pinggir jalan Desa Ledang Lekong, Kelurahan Mandalika saat bertransaksi dengan pelanggannya. Polisi turut meringkus AG sebagai pembeli dan menyita sabu-sabu 12,17 gram, ponsel, sepeda motor, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang kesal wilayahnya kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Keduanya dipastikan menggunakan narkoba dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Di TKP kami mendapati dua orang yang berada di pinggir jalan hendak melakukan transaksi. Di saku belakangnya ditemukan sebuah dompet dan satu poket plastik klip berisi bubuk putih juga narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan orang yang diduga sebagai pembeli setelah kita lakukan penggeledahan juga tidak ditemukan barang bukti narkotika. Tersangka berbisnis sabu-sabu karena tergiur keuntungan. Terus siapa yang nawarin nanti jualan ini? Apa keuntungannya sekali jualan? Saya digaji Pak satu hari. Satu hari berapa dikasih? 100. Itu bisa jual berapa poket sehari? Tergantung. Rata-ratanya berapa? Kadang 10 poket hari. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dia nggak ada airnya. Ratusan warga Dusun Bentenu, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat kesulitan mendapatkan air bersih sejak sebulan lalu. Mengeringnya sumur dan sumber air membuat mereka terpaksa membeli air atau mencarinya hingga keluar desa. Kegelisahan warga semakin lengkap karena distribusi air yang diharapkan belum pernah datang, sehingga mereka rela tidak mandi berhari-hari.
Untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga, masing-masing warga rela mengeluarkan Rp250.000 untuk membeli 1 tandon air yang bisa digunakan selama 1 pekan. Selain berharap distribusi air bersih, warga juga meminta pemerintah membangun sumur bor di desa mereka. Musim debu di wilayah selatan perbatasan Lombok Barat, Lombok Tengah. Berarti agak kesulitan air sekarang ya? Dalam musim yang sekarang ini musim panas, dalam keadaan kita yang sekarang di selatan ini musim kekeringan, musim kekurangan air yang di selatan. Sementara di mana warga peroleh air, Bang? Ya? Di mana warga ngambil air sementara? Warga ngambil air ya beli dia, Pak. Dia beli, dia musim. Jadi saya berharap kepada Dinas BPBD Lombok Barat supaya mohon segera untuk mengalokasikan air bersih, terutama yang ada di dusun Bentenu, Sambirati, Kondak, Bantir, termasuk juga ada setengah di Pesanggerahan. Namanya Pesanggerahan Laut ini tapi wilayah bawah. Dari sana juga kalau musim kering begini parah sekali, nggak ada untuk minum juga, tidak ada. Gitu. Tapi sudah mengajukan untuk permintaannya? Sudah minggu kemarin kita sudah bersurat ke yang BPBD Kabupaten Lombok Barat. Belum ada tapi yang disalurkan. Ya belum. Dia tidak ada airnya. Pemerintah desa mencatat jumlah warga terdampak krisis air bersih mencapai 5.000 jiwa yang terdiri dari 1.500 keluarga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan hektar tanaman padi di Desa Pringgarata, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, gagal panen memasuki musim panen kedua pertengahan tahun ini. Keringnya irigasi dan tidak turunnya hujan membuat tanaman yang telah berumur 3 bulan tidak tumbuh optimal, bahkan sebagiannya mengering. Petani mengakui kekeringan tahun ini merupakan yang terparah hingga menyebabkan gagal panen. Kekeringan menyebabkan petani merugi hingga puluhan juta rupiah yang dikeluarkan untuk menggarap lahan hingga memupuk dan merawat tanaman. Kira-kira 10 hektar, puluhan hektar. Ini sejak kapan ini, Pak? Sudah berapa bulan, mungkin udah 3 bulan ini. Nggak pernah ada air? Nggak pernah sampai sini air. Seharusnya Bekasinya sudah angkat tangan ini katanya. Bekasinya angkat tangan nggak bisa nyampe sini airnya katanya. Berarti sejak penanaman sampai sekarang nggak ada air? Nggak ada air. Kondisinya mati semuanya? Mati semua. 90% lah kami gagal sekarang panen. Dimana kami juga sudah mengeluarkan biaya terus terlalu besar. Contohnya saya sendiri hampir 6 juta lebih saya keluarkan biaya, Pak, dengan 275 hari saya punya sawah. Saya untuk ke depan saya mohon Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Dewan yang terhormat, mudah-mudahan lidiklah kami sebagai rakyat kecil supaya ke depannya kami tidak gagal seperti ini terus. Mudah-mudahan dari saluran irigasi kami yang begitu buruk sini itu mudah-mudahan mohon diperbaiki. Petani berharap pemerintah membantu bibit dan pupuk serta mengupayakan perbaikan irigasi pertanian agar bisa dialiri air saat musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.